Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke teman-teman, mau ngasih tahu ya. Jadi kan ada ya bakul lele yang curhat. Enggak cuma satu sih ya, tapi banyak. Bakul lelenya tuh curhat, katanya ikan lele yang dikasih pakan ayam tiren itu tuh ikan lelenya jelek katanya teman-teman ya, bundek-bundek gitu loh, terus nggak begitu laku di pasaran itu katanya ya. Nah habis itu sebenarnya ikan lele yang dikasih pakan ayam tiren itu tuh beresiko teman-teman ya. Pertama karena ayam tiren itu sendiri banyak bakteri dan virusnya, kuman yang jahat ya. Jadi kalau diberikan untuk ikan lele ya, ikan lelenya itu mudah sakit. Nah ini beneran terjadi di desa Jajar ya, kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Nah itu pernah kejadian teman-teman ya, beberapa kolam tuh ikannya mati semua teman-teman. Nah itu kalau untuk budidaya ikan lelenya mudah sakit teman-teman ya, karena ayam tiren tuh kebanyakan ayam yang sakit, ayam yang berpenyakit teman-teman ya. Kalau buat pakan makhluk hidup ya berpenyakit juga, itu bahaya bagi petaninya. Terus di sisi bakul itu tuh juga susutnya teman-teman ya, mereka bilang tuh susutnya tuh banyak banget kayak gitu, beda dengan yang full pellet teman-teman. Karena apa? Karena ayam itu lemaknya itu lebih banyak tuh teman-teman ya, susutnya jelas lebih banyak teman-teman, kasihan. Jadi bakul tuh kalau terpaksa ngebeli itu tuh karena kasihan sama petaninya katanya kayak gitu, tapi ya pasti harganya jauh lebih murah, kayak di anak tirikan gitu loh lele yang dikasih pakan ayam tiren. Bahkan itu yang full ayam tiren ya. Bahkan ada juga bakul tuh yang nggak mau ya ngebeli ikan lele meskipun dipakan dengan pelet, tapi kadang-kadang dikasih ayam tiren itu juga nggak mau, karena kayaknya tuh si bakul itu ada semacam apa ya, kayak beban mental ya dari dirinya sendiri, hati nuraninya tuh nggak tega gitu loh kalau beli gitu terus dijual ke kalayak ramai ya, ke pasar itu tuh kayak nggak tega hati nuraninya, karena ini kan lele ini kemungkinan mengandung penyakit. Nah nanti takutnya tuh penyakit dari ayam ya nyangkut ke ikan lele, terus ikan lelenya dikasihkan atau dimakan ke manusia, nah manusianya tuh ikutan sakit. Nah kayak gitu katanya. Jadi yang pasti-pasti aja lah kayak gitu. Kalau pelet itu kan dibuatnya dari bangkai ikan ya. Nah beda lagi ya, kalau bangkai ikan itu kan bangkai ikannya saja udah halal gitu loh, boleh gitu dimakan manusia, apalagi diolah lagi ya kemudian dijadikan pelet. Nah itu jelas lebih aman kayak gitu. Jadi lebih lebih apa ya, lebih manusiawi, bukan sih, lebih masuk ke ekosistem lah. Kalau ikan makan ikan itu jauh lebih masuk ekosistem. Kalau di ekosistemnya ayam kalau misalkan tidak disembelih kan tua-tua mati ya, mati kan nggak mungkin nyemplung ke sungai kan si ayam tuh, matinya paling cuma di bawah pohon. Nah habis itu si ayam mati dimakan apa bakteri, terus lama-lama jadi pupuk. Nah itu menyuburkan pohon yang di kebun kayak gitu teman-teman. Namanya juga ekosistemnya tuh kayak gitu. Makanya ya nggak sedikit petani yang apa namanya dikasih pakan apa ya, ngasih ikan lelenya tuh pakai pakan tiren tuh malah nggak maju-maju. Itu banyak, kalau 1-2 kali sih ini ya apa namanya sukses ya, karena belum banyak diketahui oleh bakul ataupun orang. Terus lama-lama tuh kalau tetangga pada tahu gitu ya, itu tuh udah ini menjelekkan citra nama baik ikan lele gitu loh. Padahal
memperbaiki citra ikan lele itu nggak gampang. Jadi sebelum dipelihara ya, ikan lele itu kan awalnya hanya dipelihara di septic tank ya, cuma makan kotoran manusia. Nah sehingga banyak orang tuh jijik. Nah habis itu ikan lele itu dibudidayakan, dikasih pakan pelet di kolam air yang mengalir ya, jadi airnya bersih, nggak berbau, udah sama kayak ikan ikan buat pedaging gitu kan ibaratnya. Nah akhirnya kan ikan lele jadi nama baiknya bagus. Habis itu kalau dikasih pakan bangkai ayam lagi ya namanya jelek lagi. Kasihan orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki nama baik ikan lele dengan cara pakannya full pellet, terus dirusak lagi nama baiknya, kasihan itu. Terus kalau dari segi kesehatan ya jelas lah ya, apalagi ayam-ayam yang mati di kandang itu kan, pertama ya ayamnya itu kan banyak banget ya. Nah semakin banyak populasi ayam itu biasanya memang penyakit tuh semakin macem-macem gitu ya. Takutnya itu nanti nular ke ikan lelenya, terus ikan lelenya bisa mati total gitu loh. Terus penyakit itu belum tentu mati teman-teman ya. Kalau di misalkan ayamnya direbus itu belum tentu mati teman-teman ya, gitu. Beda lagi kalau misalkan ayamnya itu mati terus dikubur ya. Nah dikubur nanti dimakan, jadi ayam itu akan diurai oleh bakteri yang ada di dalam tanah, terus menghasilkan pupuk ya. Nah pupuknya itu baru dimakan, misalkan sama pohon rambutan gitu ya, pupuknya diserap. Nah habis itu pohon rambutannya berbuah. Nah ini udah beda lagi karena melalui proses fotosintesis kayak gitu teman-teman. Karena ayam yang mati tadi udah diurai sama bakteri pengurainya kayak gitu. Beda dengan yang hanya sekedar dimakan ikan lele gitu. Jadi banyak bakul juga yang istilahnya tuh hatinya kayak tergugah gitu loh, nggak tega ya ngelihat bangsa tercinta itu. Semua dikembalikan lagi kepada diri masing-masing. Kalau seandainya kita nih ya, atau anak kita yang kita sayangi yang masih kecil gitu ya, yang udah mulai bisa makan nasi sama sambal pecel lele gitu ya, terus kita bayangin ya, lele yang dimakan itu awalnya lele yang dikasih makan bangkai ayam. Nah itu perasaan kita tuh gimana ngelihat si buah hati kayak gitu, pasti kayak miris banget ya kayak gitu kan. Oke gitu aja teman-teman ya, terima kasih. Kalau ada salah kata mohon maaf ya.